Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi farada alaina siyam fi syahri Ramadan wa anzala fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa Fast TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila kita menyaksikan suatu perlombaan, entah itu perlombaan balap motor, entah itu balap mobil, pacuan kuda dan lain sebagainya, kita akan menyaksikan bahwa ketika mereka hendak memasuki garis finish, mereka akan berusaha sekuat tenaga memacu kecepatannya untuk menjadi pemenang. Nah, dalam konteks ini, analogi yang sederhana ini kalau kita hubungkan dalam konteks hari ini di bulan suci Ramadan ini, maka kita bisa melihat bahwa hari ini adalah hari-hari terakhir menuju finish di bulan suci Ramadan. Siapakah yang akan menjadi pemenang di antara kita semuanya? Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, supaya kalian menjadi orang yang bertakwa. Target akhir dari perjalanan kita selama 30 hari di bulan suci Ramadan ini adalah supaya menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah mereka yang akan menjadi pemenang. Maka pemirsa sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari-hari terakhir di bulan suci Ramadan ini amat sangat menentukan bagi kita semuanya yang telah menjalankan puasa di bulan suci Ramadan ini. Maka mari kita mentauladani salah satu hal dari uswatun hasanah kita, Nabiullah Muhammad SAW, di dalam mengisi hari-hari terakhir di bulan suci Ramadan ini. Dalam sebuah hadis disampaikan, karena Rasulullah SAW yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi, rawahu Muslim. Adalah Rasulullah SAW, beliau bersungguh-sungguh di dalam 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan yang ini tidak beliau lakukan di dalam bulan-bulan yang lainnya. Maka pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita coba mengetahui kiranya apa saja yang dilakukan oleh Rasulullah di dalam beliau memaksimalkan hari-hari terakhir di bulan suci Ramadan ini. Dalam sebuah hadis yang bersumber dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, disampaikan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila memasuki hari yang 10, maksudnya adalah 10 hari yang terakhir di bulan suci Ramadan, yang beliau lakukan adalah yang pertama, syadda mi'zarahu, mengencangkan kainnya, mengencangkan sarungnya. Tentu ini bukanlah makna secara tekstual yang kita fahami. Para ulama telah menjelaskan yang dimaksud di sini adalah beliau semakin menggiatkan di dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan untuk sementara waktu meninggalkan dari menggauli istri beliau. Maka ini yang pertama yang bisa kita contoh dari Nabiullah Muhammad SAW, bersungguh-sungguh di dalam memaksimalkan hari-hari terakhir di bulan suci Ramadan. Kemudian yang kedua adalah wa ahya lailahu, menghidupkan malamnya. Bagaimana caranya? Menghidupkan malam dengan semakin memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak tadarus Al-Quran, yang kalau di hari biasanya mungkin kita bisa 1 hari 1 lembar, 2 lembar, 3 lembar, atau bahkan 1 juz, maka mari kita tingkatkan di hari-hari terakhir di bulan suci Ramadan ini. Dengan tadarus, kemudian dengan sholat malam, dan juga dengan zikir-zikir
yang kita lafadzkan, baik yang telah dicontohkan oleh Rasulullah maupun yang terdapat di dalam Al-Quran yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa dengan kalimat tasbih, bisa dengan kalimat takbir, kemudian juga dengan tahlil, kemudian juga memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Juga dengan sayyidul istighfar, yang ini adalah salah satu istighfar yang utama yang menurut Rasulullah SAW beliau sampaikan dengan lafaz Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Inilah kalimat istighfar yang utama. Kemudian juga ada dua kalimat yang nilainya keutamaannya luar biasa. Kalimatani khafifatani 'alal lisan, taqilatani fil mizan, habibatani ilar rahman. Dua kalimat yang ringan diucapkan oleh lisan, berat timbangannya di yaumul mizan, dan dicintai oleh Allah Ar-Rahman. Kalimat itu adalah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Inilah kalimat singkat yang nilai keutamaannya luar biasa. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Maka dengan semakin memperbanyak zikir, kemudian tadarus Al-Quran, salat malam ini, kita berharap semoga di malam-malam terakhir ini kita bisa mendapatkan salah satu malam yang dalam banyak riwayat hadis disampaikan inilah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan yang akan jatuh di hari-hari terakhir di bulan suci Ramadan. Suatu malam yang penuh dengan kemuliaan, suatu malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan, suatu malam yang dimana di malam itu malaikat Jibril turun untuk membawa keselamatan bagi seluruh manusia, bagi seluruh makhluk di muka bumi ini hingga menuju waktu subuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di malam-malam terakhir ini jangan lupa untuk kita semuanya untuk melafadzkan salah satu doa yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW dengan doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Inilah doa yang dituntunkan oleh Rasulullah di dalam menyambut malam Lailatul Qadar. Kemudian yang ketiga adalah wa aiqadha ahlahu. Yang pertama syadda mi'zarahu wa ahya lailahu. Kemudian yang ketiga adalah wa aiqadha ahlahu, membangunkan keluarganya. Maka hari ini kalau kita ada suami, ada istri, punya anak-anak, maka mari kita bangunkan, kita ajak untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memperbanyak amalan-amalan sunnah, sehingga hari-hari terakhir ini bisa kita maksimalkan dan kita bisa lulus Ramadan ini dengan menyandang predikat sebagai orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah orang-orang yang akan menjadi pemenang selama perjalanan 30 hari ini di bulan suci ini. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, 3 contoh ini mari kita teladani dan semoga bisa kita amalkan di dalam mengisi hari-hari terakhir di bulan suci Ramadan ini. Tentu kita semua berharap ini bukanlah Ramadan terakhir kita. Kita berharap, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tahun depan Allah masih mempertemukan dengan bulan suci yang mulia ini. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mari terakhir kali kita berdoa semoga semua amal ibadah yang kita lakukan, semua hal-hal yang telah kita lakukan baik yang sunnah maupun yang wajib, semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya rabbal alamin. Demikian kultum singkat yang dapat kami sampaikan. Semoga bisa memberikan manfaat untuk diri kami pribadi maupun untuk pemirsa sekalian. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah,
Ramadan ini kita masih diberi kesehatan di tengah pandemi COVID-19. Bapak Ibu musyaki dan para donatur yang dirahmati Allah, dengan tetap di rumah kita melaksanakan sholat, puasa, dan menyegerakan zakat. Ciri khas Muhammadiyah adalah Islam diamalkan dalam perbuatan. Mari kita gelurakan zakat dengan lapang hati. Kita bantu saudara kita dengan menginfakkan harta yang kita miliki. Jangan sampai wabah ini menyurutkan ibadah kita melalui lazismu pemalang. Lazismu memberdayakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.